langsung aja ini dari tim admin dulu ya untuk pencapaian pengiriman di cabang Surabaya untuk video ini. Silakan untuk digital outlet. Untuk pencapaian di situ cabang digital outletnya sebesar 9 fulfillmentnya ya Pak 92,3% dengan POD Ya. dengan POD 88,3%. Dengan dengan gapnya sebesar 11,7%. TRS tukarnya Untuk TRS tukarnya fulfillnya sebesar 88,4%, POD-nya 77,1% dan gapnya 22,9%. itu over threshold-nya. Yang TRS tukarnya berapa? Fulfillment-nya? Untuk yang TRS tukarnya fulfillment 81,1%, kemudian POD-nya 56,0 dengan gap sebesar 44,0%. Oke. Dan sekarang harusnya yang besar apa di situ outlet? Untuk di situ outlet itu paling besar dengan persentase tertinggi hold cancel overdue tinggi sebesar 6%, kemudian pending POD 3,9%. Untuk TRS tukarnya SOO kan ya Pak 12,8% dan pending POD-nya 25,2%. Oke, untuk yang pay open ini dikirim sesuai delivery date ya. Oke, untuk stok OS-nya, bisnis outlet-nya, diambil 3 terbesar aja. Di situ outlet ini yang saya tukangnya ini. Di situ outletnya yaitu Terbesar apa? untuk yang untuk yang danannya ya Pak, Ya. itu ada SGM Ananda 1400, kemudian SGM Ananda 1400 juga di toko Green Smart, kemudian ada SGM Keluar Soya 1-5 700 di Wahana Lestari Makmur. Kemudian untuk TRS Tukang ada di komennya Samyang Hot Chicken Ramen di outlet Alfamidi, kemudian Samyang Hot Chicken Ramen Carbonara di KKP Sidoarjo, dan juga Samyang Hot Chicken Ramen Cheese 140 di KKP Sidoarjo juga. Ya. Yang kopi kenangan itu kosong besar juga tuh ya. Kopi kenangan Kopi kenangannya mantan Cino itu di Jombang ya. Ya, di Jombang. Karton yang nggak bisa terpenuhi, stoknya kosong berarti ya. Iya, kosong, Pak. Berarti banyak mantan Cino, berarti itu orang yang putus pacar berarti. Oke, lanjut untuk kiriman ke cabang. Nih. Nah, ini outdoornya delivery ini sama ke sini ya. Ya. Untuk total delivery cabang ordernya sebanyak 64.542 karton yang terdeliver sebesar 16.149 karton dengan persentase sebesar 25%. Yang sudah disetujui offline berapa? Untuk yang online sebesar 26.048 karton atau sebesar 40%, sedangkan on order atau PDO-kan kembali itu ada 22.390 karton. Banyak yang masuk di stok dan sudah tercek 26 karton aja. Oke. Oke, sekarang kiriman ke Rovo Sabdis. Waktunya berapa? Untuk kiriman
pemesanan kelas habis ini Ya. total ordernya ya Pak Ya. sebesar 37.121 ton, kemudian yang terfulfill itu hanya 12.428, sedangkan di on ordernya masih 24.693 karton, terfulfill sebesar 33%. Masih kecil ya pada eksekusinya ya, secara paket untuk akhir atau pertengahan awal Mei ya, awal Mei seharusnya mungkin bisa dicapai target sekitar 50%. Ini kita masih tinggal 3, jadi harus ordernya kalau selama masih open dan juga stok ada harus segera dieksekusi ya, karena penundaan. Karena manajemen sekarang lagi konsen untuk di material habis harus segera kita eksekusi ya, jadi jangan sampai ada pending. Oke, untuk OS-nya Untuk top 10 OOS ini untuk bahannya SDM ekspor soya 1 sampai 5 tahun vanilla 700 isopro itu total on ordernya 1032 karton, sedangkan stoknya kita kosong sehingga gapnya 1033 juga. Kemudian SDM ekspor soya 1 sampai 5 tahun 1700 itu sebesar 1114 karton, stoknya kita kosong. stoknya nggak ada memang ya, nggak ada infonya dari gudang ya, Nggak ada Pak, kosong. traffic nanti unitnya nggak 100 kali jalanan ya. Oke lanjut. Yang terakhir SDM ada 250 itu ada permintaannya 1340, sedangkan stoknya hanya 35 sehingga kurang 1305. Kurangnya akeh. Sangat. Ya, Kemudian untuk kombennya ini ada kopi kenangan mantan Cino 220 ml dengan total on order karton 1109 karton, stoknya kita kosong. Kemudian ada Yupi Bolisius Strawberry 40 gram, itu permintaannya 1120, stok kosong juga. Lalu ada Yupi Bolisius Blackberry 40 gram, permintaan 1152, stoknya kosong. Kalau di UP ini masih ada problem impor dari pabrik yang produksinya masih tersendat, jadi masih ada kendala produksi. Jadi habis produksi pabrik ngembang. Jadi kalau soalnya mungkin itu masih di pabrik aja sudah ngembang. Apalagi kalau soalnya mungkin distribusikan perjalanan sama bundos. Ya, jadi sekarang masih proses ini sih kreasi quality di masih ada problem impor dari pabrik. Oke, dari gudang Pemeriksaan checking KBC untuk minggu ini adalah capaian 100%, tidak ada yang tertinggal. oke dari threshold semua ya, PO KBC yang turun ya. Nggak ada Pak. Oke. Untuk aktivitas bongkar semua Ya. dengan total armada 178 karton, yaitu 178 armada dengan total karton 214.883.000 dengan upgrade per hari 30 armada dengan total karton 35.731 karton. Oke, jadi kalau dilihat dari datanya ini sudah cukup bagus ya. Infonya kalau yang aktualnya masuknya 64, outputnya kita juga besar 314. Tapi ini yang 14 ini juga tercampur dengan outbound armada internal kita ya. Soalnya mungkin nextnya mungkin bisa dipisah antara outbound dan eksternal kita. Misalkan murni yang outbound luar pulau itu berapa, internal kita berapa. Jadi nggak akan kelihatan. Kalau misalnya outboundnya di luar pulaunya itu balance dengan infonya, gudang kita nggak akan ada isu gudang penuh. Selama outboundnya luar pulau yang kecil, tapi sim internalnya kita, sim mobil internal banyak, ya nggak balance secara kuantiti sama utilisasinya pun juga
beda ya. Jadi mungkin nanti di ini lagi ya. Ya. Oke, untuk stok neredenya Di stok nerede minggu ini punya diskon karyawan sebanyak 550 karton, 531 piece dengan total rupiah 80 juta 90.000. ya. Yang diskon outlet 4.427 karton, bisnisnya 638.000 dengan total rupiah 807 juta 835 rupiah. Yang pengucuran PB 350 karton 458 piece dengan total rupiah 73 juta 591.000 rupiah. Ya. Jadi untuk stok neredenya pun juga masih tanya besar ya. Jadi belum ada pencairan sama sekali dari teman-teman Ceres, meskipun sudah ada dibantu promo dari TM ya, dari TM untuk program karyawan rata-rata itu untuk tambah itu uang sales sih, tapi di luar sales bedato. Itu yang kedua, SAS mungkin masih belum fokus betulan menggarap sing dari dia fokusnya barang-barang sing masih fresh lah. Nah, kalau misalnya fresh terus dari ini tidak akan ada perhatian, otomatis akan jalan terus dan juga akan menjadi UPB. Kalau sudah menjadi UPB ini sudah total kerugian dari perusahaan ya. Kok contohnya ini Cikia sampai expired jadi UPB ya. Bayangan namun secara value-nya mungkin tidak cukup besar ya, tapi kamu secara tataran untuk listnya ini paling besar si Momoki, dia makanan snack loh. Padahal Momoki itu dewe memang kalau distribusinya lancar dan juga ini ya akan diserap ya, sekarang dikembalikan. Makanya kita di challenge ke manajemen supaya supporting kita pun juga harus bagus dan jelas pun sekarang lagi dipelototin masih target kita sebetulnya kita langsung tombol on off, kita tombol on off sekarang. Jadi ya ini ya, jadi kita sebagai support ya mungkin harus memaksimalkan ya, dan juga kalau nggak ada salah mungkin aja. Oke, aku panci gudangnya. Okupansi gudang minggu ini dengan persentase 94,95%. Ya, Yang paling tinggi di Sarisada sebanyak 48,2%. Yang kedua disusul oleh Mas 10,49%. dan juga Yuki juga tinggi. Itu 5,8%. Kopi kenangan sih tinggi, tapi yang avocado itu ya. Kalau ya bulan kemarin avokadonya avokate di kosong. Sekarang Valentino pasar nggak bisa ditebak. Kalau mungkin bulan kemarin pasar lebih banyak cari produk yang avokado pakai belum musim. Akhirnya nggak produksi. Sekarang musim produksi belum kan? Oleh si Valentino. Nah itu pasar nggak bisa ditebak ya. Jadi mungkin challenge-nya dari teman-teman Strasto harus menghabiskan produk yang paling besar, yaitu Sarisada. Komplainnya itu harus cukup kenangan Mas sama Yuki. Ini jualannya harus mungkin bisa diserap ya. Apalagi produk kita kayak contohnya ini, Fighter Merah, produk utama kalau itu. Dia secara infonya masif, tapi jualannya yaitu yang mungkin sekarang presiden direktur lagi pusing ya nyara untuk bisa melakukan jualan sales, karena tanggung jawabnya di pusat mereka juga karena mereka jadi panglima perangnya ya. Kalau sing resort bergelarnya megle sing global bisa berpikir keras ya, caranya bisa jualan juga bisa ya. Jadi teman-teman ketemu SAS disemangati, betulan wah ini loh lah betul-betul tuh nyawa itu ketemu nawar gak betul-betul tuh nyawa, karena SAS gak betulan sih kena apa
ya kayak juga kan gitu ya akhirnya itu pusatnya ya itu kalau sudah nggak fokus ya sudah kita patok buat tali yang fokus kan gitu. Nah sekarang dulu memang masih disayang-sayang, kalau sekarang on off pak nanti nggak target ya kita di on off. Nah sekarang gitu sekarang yang lagi pencet sesnya, jadi kita belum juga kalau misalnya mungkin jualannya nggak satu ya timnya atas semuanya ya. Oke, tim traffic sekarang untuk traffic untuk monitoring suksesnya ini dari beberapa materi yang paling besar ini hitam ini Pak 100% semua. Kalau untuk DC yang paling rendah itu si siapa? Si Karyono dia rata-rata dia cukup waktu tidak cukup saat kemarin dan outlet Pareto closing GD. maksudnya gimana waktu habis saat kirim mata Pareto closing GD iki prosesnya dia nunggu atau ngejar kiriman closingan atau gimana? Ini kan Pak nunggu di toko. Nunggu di Jadi toko. akhirnya kan target closingnya kan terkirim semua lah. Terus kan keluar semua itu Pak. Nah, pas saat itu si driver ini beberapa driver ini outlet di sana juga kan hanya prinsipal juga yang barengan gitu loh Pak. Jadi akhirnya kan nunggu antrian di sana. Jadi kan otomatis dia kan juga nunggu bongkar, nunggu di kantor bongkar. Oke, nunggu bongkar akhirnya yang lainnya nggak kenapa. Yang salah nulis apa? Ya kembali lagi Pak. Ya, kalau kembali sales misalnya kenapa kok dikeluarkan di akhir semua? Mereka kan harusnya kan bisa kan closingan nanti ya minggu. Kenapa closingan nanti harus tiap akhir bulan gitu? pernah disampaikan nggak? Hah? Karena sih Terus tak katanya mereka gimana? ya, Oh, apa? Ya apa mas om diskon untuk akhir bulan itu terlalu sebentar ya. Ya. Oke. Lanjut. kalau untuk pending DOC itu untuk jumlah kredit itu yang KAM itu 98%, sedangkan DC 75%, yang fresh 86,4%. Ya. Untuk reasonnya ini untuk yang Diisi paling banyak ya. ya Tak cukup ya. itu tidak cukup Pak, terus sama outlet tutup. Terus untuk KAM ini ada juga beberapa itu yang tidak standar umur produk sama commercial decision principle itu ada Mbak. Utilisasi. Untuk utilisasi internal Ya. itu untuk CDD-nya ada 125,60%, namun untuk CDD-nya 83,43%, dan untuk L300-nya 64,12%. Untuk yang motor segel dry atau segel itu cuma 20,31%. Oke. Dan untuk yang utilisasi eksternal itu 99%. Ya, jadi kalau yang CDD yang di internalnya ini masih tercampur dengan on-call ya dia. Iya. Itu mengenai kata anomali. Oke, Untuk verifikasi outlet untuk GP itu total kebutuhan 4.034 outlet, dengan untuk hitamnya 225. Terus Ya. itu yang GP yang aktif bertransaksi itu 2.379, sedangkan yang tidak aktif itu 1.655. Jadi yang tidak aktif itu
hampir separuh ya, sudah 41%, sedangkan yang nggak pernah order itu ya. laut kedua. Oh ya ada apa kes-kesan baru aktif gitu. Tapi itu apa? Untuk Untuk progres verifikasi status buku aktif transaksi untuk GP itu 2.398%, persen 2.398 outlet ya. yang selesai. Pertanyaan saya itu subjeknya minus 19 mas tapi ya mana apa ya kan cara data kan 239 tuh. Iya. Tambah yang dannya 239 seharusnya kan nambah ya, nambah 12 ya. Iya. Itu koreksi notjetnya mengkoreksi salah atau koreksi atau penambahan verifikasinya yang salah atau gimana? Pelanggan. Bahan Soalnya berat obatnya kan di tubuh berat 239. Berarti verifikasinya double ini kayak salah ya? Melakukan verifikasinya ya. Berarti itu posisi di verifikasi loro telu ngono ya. Akhir sampai jadi 19 minus 19 ya. Saya persentasenya aja notjetnya lo 1% untuk ini seleksinya. Tapi ngelinduri anak 1% aja. Akhir untuk yang bagus monitoring update yang bagus ini semua sih mas, saya pakai bagus ya. pakai lampu, pakai Selain selain kalau Google-nya ini masih belum. Oke, bagus. Gitu. Terima kasih atas reviewnya untuk hari ini. Semoga minggu depan gajinya untuk pasokan lebih baik lagi. Dan juga jangan lupa improvement di masing-masing divisi ya, teman-teman harus ditingkatkan lagi dan juga jangan cuma-cuma kalau ada problem atau mungkin ini harus koordinasi atau bersama di tim ya dengan adjustment sendiri. Oke kak itu dari saya tutup. Salam mudik.